Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Yohanes dengan NIM 22338014. Saya Dani Okta Mahendra dengan NIM 22338043. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Material dengan dosen pengampu Bapak Adril Arafat. Baik, selanjutnya kita akan memulai presentasi tugas besar rekayasa material, di mana temanya kali ini ialah material spring atau pegas. Latar belakang, pegas atau spring adalah komponen mekanis yang berfungsi menyimpan energi, merendam beban, atau mengembalikan posisi awal suatu sistem. Pemilihan material yang sangat tepat untuk pegas sangat penting untuk memastikan bahwa komponen ini mampu berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi operasional. Kegagalan dalam pemilihan material dapat disebabkan deformasi permanen, kelelahan material, atau bahkan kerusakan total yang berdampak buruk pada kinerja sistem secara keseluruhan. Pemilihan material yang sangat tepat untuk pembuatan pegas atau spring sangat penting untuk memastikan performa dan keandalan sistem menggunakan komponen tersebut. Beberapa material yang sering dipertimbangkan adalah DIN steel, titanium alloy, Ti5Al 2.5 SN, dan CRFP atau sering juga dikenal dengan carbon fiber reinforced polymer. Setiap material memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi kinerja pegas, terutama dalam aplikasi dengan persyaratan khusus seperti kekuatan tinggi, ringan, dan ketahanan lingkungan. Untuk material yang pertama yaitu kita masuk kepada material DIN steel. Material DIN steel ini adalah material yang merupakan bagian dari keluarga paduan berbasis kobalt. Dikembangkan untuk memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi, kausan, dan suhu tinggi. Material ini umumnya digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan ketahanan terhadap lingkungan ekstrim. Material ini pertama kali dikembangkan oleh Deloro Stylet sebagai bahan untuk aplikasi ekstrim di mana kombinasi kekuatan mekanis, stabilitas termal, dan ketahanan kimia sangat dibutuhkan. DIN ini menunjukkan bahwa material ini mengikuti standar Jerman dalam komposisinya. Kemudian kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan material. Yang pertama yaitu kita masuk dulu pada kelebihan material. Untuk kelebihan material itu sendiri yaitu yang pertama ada ketahanan yang luar biasa, kemudian stabilitas pada suhu tinggi, multifungsi, kapasitas labor plating, memiliki sifat mekanis yang baik dalam lingkungan ekstrim. Di mana untuk penjelasan yang paling rincinya yaitu material DIN steel ini memiliki banyak keunggulan yang membuatnya unggul dan banyak digunakan di berbagai industri. Standar DIN ini memastikan bahwa baja ini memiliki kualitas tinggi, properti konsisten, dan dapat diandalkan di berbagai jenis aplikasi. Untuk standar kualitas yang tinggi, DIN steel ini diproduksi sesuai dengan standar Jerman yang ketat, sehingga memastikan produk akhir memiliki sifat mekanis, kimia, dan fisik yang konsisten. Proses produksi dan pengujian dikontrol untuk memastikan material memenuhi spesifikasi internasional. Kemudian ada kekuatan dan ketangguhan yang tinggi. DIN steel ini memiliki kekuatan tarik dan tekan yang tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap beban besar atau benturan. Ketangguhannya membuatnya mampu menahan deformasi tanpa retak, bahkan di bawah kondisi ekstrim. Ketahanan terhadap suhu tinggi dan rendah. DIN steel ini tertentu tahan terhadap suhu tinggi sehingga cocok untuk aplikasi seperti turbin uap dan boiler. Beberapa jenis baja DIN juga memiliki ketahanan baik terhadap suhu rendah, membuatnya ideal untuk aplikasi kriogenik.
Kemudian DIN Steel ini mempunyai proses pembuatan yang sangat baik, di mana proses pembuatan DIN Steel ini mengikuti tahapan produksi baja pada umumnya, dengan fokus pada kontrol kualitas untuk memenuhi spesifikasi standar DIN. Berikut adalah beberapa langkah pembuatan dari material DIN Steel sehingga dia mendapatkan banyak keunggulan atau kelebihan yang baik. Yang pertama yaitu penyiapan bahan baku. Bahan utama adalah biji besi hematit atau magnetit atau besi bekas yang didaur ulang. Kemudian ada besi tambahan, batu kapur sebagai flux dan lokas dan kokas sebagai bahan bakar dan reduktor. Dalam kasus baja paduan, elemen paduan seperti kromium, nikel, molibdenum, mangan, dan vanadium ditambahkan untuk memberikan sifat mekanik khusus. Yang kedua ada proses peleburan. Peleburan dilakukan di dalam tungku untuk menghilangkan kotoran dan menggabungkan bahan kimia yang diinginkan. Kemudian ada pencampuran dan penyesuaian komposisi. Pada tahap ini, elemen paduan ditambahkan ke dalam baja cair untuk mendapatkan sifat tertentu, seperti kekuatan, ketahanan korosi, dan kekerasan. Komponen kimia diperiksa secara teliti menggunakan alat spektrometer untuk memastikan standar DIN ini terpenuhi. Kemudian ada proses penghilangan kotoran. Yang pertama yaitu dengan cara degassing, dilakukan di dalam vakum degasser untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti hidrogen dan nitrogen yang dapat menyebabkan porositas atau cacat pada baja. Kemudian ada deoksidation, unsur seperti aluminium atau silikon ditambahkan untuk mengikat oksigen, menghasilkan baja dengan kualitas tinggi. Kemudian ada pembentukan dan pendinginan. Setelah baja cair memenuhi spesifikasi komposisi, material ini dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk ingot atau diproses lebih lanjut dengan teknologi casting modern. Kemudian ada proses hot rolling atau forging. Baja yang sudah menjadi ingot atau billet dipanaskan ulang dan ditempa atau digulung untuk mendapatkan bentuk akhir seperti plat, batang pipa, atau kawat. Proses ini meningkatkan selanjutnya ada proses hot rolling atau forging. Baja yang sudah menjadi ingot atau billet dipanaskan ulang dan ditempa atau digulung untuk mendapatkan bentuk akhir seperti plat, batang pipa, atau kawat. Proses ini meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan dan ketangguhan. Kemudian ada pemrosesan akhir. Baik, itu dia dari kelebihan. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari material ini. Di mana yang pertama ada mahal karena kandungan kobalt dan elemen paduan premium. Kemudian juga ada sulit dikerjakan di mesin karena tingkat kekerasannya. Yang terakhir ada membutuhkan teknik khusus untuk perbaikan dan pembuatannya. Contoh pengaplikasian pada material ini. Yang pertama ada minyak dan gas seperti valve set dan bal. Kemudian juga ada industri kedirgantaraan, komponen turbin gas dan mesin jet. Kemudian ada industri medis, industri pembangkit listrik, dan lainnya. Kemudian untuk contoh pengaplikasian lebih lanjutnya atau lebih rincinya ada yang pertama yaitu di industri otomotif. Untuk pengaplikasiannya ada di poros engkol, roda gigi dan transmisi, batang piston dan suspensi, kemudian ada rangka kendaraan.
Dan juga kedua ada di konstruksi dan infrastruktur seperti jembatan baja, bangunan gedung, pipa tekanan tinggi. Selanjutnya ada di industri energi, yaitu seperti turbin angin, boiler, dan pembangkit listrik. Selanjutnya ada pipa, saluran gas dan minyak. Kemudian selanjutnya ada industri kelautan seperti rangka kapal, baling-baling kapal, tangki penyimpanan. Untuk industri alat berat, ini digunakan pada mesin berat dan peralatan konstruksi. Kemudian ada alat potong dan perkakas. Untuk industri kimia dan petrokimia seperti tangki penyimpan bahan bakar, reaktor dan kolom distilasi. Kemudian ada pipa pabrik. Selanjutnya untuk industri medis seperti alat bedah dan implan dan peralatan diagnostik. Untuk industri makanan dan minuman seperti tangki pipa, kemudian ada peralatan pemrosesan. Untuk industri dirgantara seperti komponen mesin pesawat dan juga rangka pesawat. Untuk industri perketerap- perekatapian seperti roda dan rel kereta. Kemudian ada rangka kereta. Untuk industri peralatan rumah tangga ada seperti peralatan dapur dan alat elektronik. Ada juga untuk industri militer seperti kendaraan tempur dan senjata, juga peralatan taktis. Alat dan mesin industri seperti mesin produksi dan cakram rem. Itu dia contoh lainnya dari pengaplikasian material ini. Alasan kenapa memilih material ini, di mana yang pertama yaitu ada kemampuan self lubricating, di mana material ini memiliki sifat pelumasan alami yang mengurangi gesekan, menjadikannya pilihan tepat untuk aplikasi tanpa pelumas eksternal seperti bantalan atau komponen mesin bergerak. Yang kedua ada umur pakai yang panjang, di mana berkat sifat mekanik dan kimianya yang unggul, material ini memiliki umur pakai yang jauh lebih lama dibandingkan material standar, mengurangi frekuensi penggantian komponen dan biaya perawatan. Untuk selanjutnya ada material CRFP yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dani Oktama Hendra. Selanjutnya yaitu material CFRP. Material CFRP adalah komposit yang terdiri dari serat karbon, karbon fiber sebagai penguat, dan matriks polimer sebagai pengikat. Material ini terkenal dengan kekuatan tinggi, berat ringan, dan ketahanan terhadap korosi, menjadikannya salah satu bahan yang paling banyak digunakan dalam aplikasi struktural berteknologi tinggi. Carbon fiber reinforced polymer atau CFRP adalah material komposit yang menggabungkan serat karbon sebagai bahan penguat dengan resin polimer sebagai matriks. Serat karbon terkenal akan kekuatan tarik tinggi, kekakuan, dan berat yang sangat ringan. Resin polimer yang sering kali berupa epoksi berfungsi untuk mengikat serat karbon bersama-sama, melindunginya dari kerusakan mekanis, serta memberikan kemampuan bentuk. Komposisi CFRP biasanya terdiri dari 60-70% serat karbon dan sisanya resin. Selanjutnya itu proses pembuatan material CFRP. Proses pembuatan material CFRP melibatkan beberapa tahapan penting untuk menghasilkan komposit yang kuat, ringan, dan tahan lama. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pembuatannya. Yang pertama, pembuatan serat karbon. Bahan baku. Serat karbon umumnya dibuat dari bahan dasar seperti poliakrilonitril, rayon, atau pitch. Selanjutnya proses oksidasi dan karbonisasi. Yang selanjutnya ada permukaan serat. Serat karbon diproses lebih lanjut untuk meningkatkan adhesi dengan matriks polimer. Yang kedua, pembuatan matriks polimer.
Matriks polimer yang digunakan biasanya adalah resin epoksi, polyester, atau vinyl ester. Resin ini bertindak sebagai pengikat serat karbon dan memberikan kekuatan struktural tambahan. Yang ketiga, penyusunan material atau laminasi. Penyusunan serat karbon. Serat karbon ditenun menjadi kain atau digunakan dalam bentuk unidireksional. Lapisan serat karbon diatur sesuai arah yang diinginkan untuk menghasilkan kekuatan optimal dalam aplikasi tertentu. Selanjutnya, impregnasi resin. Resin cair diaplikasikan pada serat karbon, baik dengan cara manual atau menggunakan teknik otomatis seperti filament winding atau pultrusion. Resin harus merata pada serat untuk memastikan kohesi material yang baik. Yang keempat ada pencetakan dan pembentukan. Metode pencetakan. 1. Molding. Serat karbon dan resin ditempatkan dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua ada vacuum bagging. Campuran diletakkan di bawah vakum untuk menghilangkan udara yang terperangkap dan memastikan kepadatan material. Yang ketiga ada autoclave. Proses ini menggunakan tekanan tinggi dan suhu untuk memastikan adhesi sempurna antara serat karbon dan resin. Komposit yang dihasilkan memiliki bentuk sesuai cetakan. Yang kelima ada curing atau pengerasan. Material yang telah disusun dipanaskan dalam oven atau autoclave pada suhu tertentu untuk mengeraskan resin. Proses ini memperkuat ikatan antara serat karbon dan metrik resin. Yang keenam ada pemangkasan dan finishing. Setelah pengerasan, material CFRP dipotong dan diselesaikan sesuai bentuk akhir yang diinginkan. Permukaan dapat dipoles atau dilapisi untuk meningkatkan estetika dan perlindungan terhadap lingkungan. Yang ketujuh ada pengujian dan kontrol kualitas. Material CFRP diuji untuk memastikan sifat mekanik seperti kekuatan tarik, ketahanan terhadap beban, dan keawetan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan material CFRP. Kelebihannya yaitu yang pertama kekuatan tinggi. CFRP memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, bahkan lebih besar daripada baja, sehingga mampu menahan beban besar meskipun ringan. Rasio kekuatan terhadap beratnya sangat tinggi, menjadikannya ideal untuk di aplikasi struktural. Yang kedua, memiliki bobot ringan. Material CFRP jauh lebih ringan dibandingkan dengan logam seperti baja atau aluminium. Pengurangan bobot dapat meningkatkan efisiensi energi, misalnya pada kendaraan dan pesawat terbang. Yang ketiga, tahan korosi. Tidak seperti logam lainnya, CFRP tidak berkarat atau mengalami degradasi karena korosi. Ketahanan terhadap bahan kimia membuatnya ideal untuk lingkungan yang keras atau korosif, seperti di laut atau fasilitas industri. Yang keempat, ketahanan terhadap fatigue. CFRP memiliki ketahanan yang baik terhadap kelemahan material atau fatigue resisten dibandingkan dengan logam lainnya, sehingga memiliki masa pakai lebih panjang dan bahkan dalam kondisi beban berulang. Yang kelima ada stabilitas dimensi. CFRP memiliki koefisien ekspansi termal yang sangat rendah, sehingga stabil terhadap penggunaan suhu ekstrim. Material ini tidak meluas atau menyusut secara signifikan. Yang keenam ada desain fleksibel. CFRP dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk kompleks sesuai kebutuhan desain. Serat karbon dapat diatur dalam orientasi tertentu untuk memberikan kekuatan maksimum di arah tertentu. Ketujuh, kemampuan menyerap getaran. CFRP sangat baik dalam menyerap getaran dan suara, sehingga cocok untuk digunakan dalam aplikasi seperti komponen otomotif, struktur bangunan, atau produk olahraga. Yang kedelapan ada ketahanan terhadap suhu tinggi. CFRP dapat mempertahankan sifat mekaniknya pada suhu tinggi, terutama jika menggunakan metrik polimer khusus seperti resin epoksi suhu tinggi. 9. Efisiensi tinggi. Dalam aplikasi seperti kendaraan atau pesawat terbang,
Bobot yang lebih ringan menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik dan mengurangi emisi karbon. Selanjutnya ada kekurangan material CFRP. Yang pertama ada biaya tinggi. Yang kedua kesulitan daur ulang. Yang ketiga kerapuhan. Yang keempat proses produksi rumit. Nah, selanjutnya yaitu konduktivitas listrik. Selanjutnya ada contoh pengaplikasian. Yang pertama dirgantara digunakan untuk komponen pesawat seperti sayap dan badan pesawat. Yang kedua pada otomotif digunakan pada panel bodi, rangka mobil balap, dan komponen ringan lainnya. Pada bidang olahraga digunakan untuk pembuatan sepeda, raket tenis, papan selancar, dan tongkat golf. Pada konstruksi digunakan untuk perkuatan struktur bangunan dan jembatan. Pada bagian medis digunakan untuk prostetik ringan dan peralatan medis. Alasan memilih material ini adalah CFRP adalah material unggul dengan kekuatan tinggi, ringan, dan tahan terhadap lingkungan agresif, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi teknis. Namun, biayanya yang tinggi dan kesulitan daur ulang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Dengan perkembangan teknologi perkembangan teknologi manufaktur, CFRP terus menjadi bahan pilihan untuk inovasi masa depan dalam berbagai industri. Selanjutnya yaitu material titanium alloy Ti5Al 2.5 Sn. Material ini adalah paduan titanium alfa atau alpha alloy yang mengandung 5% aluminium dan 2,5% timah. Sebagai elemen paduan utama, material ini termasuk dalam kategori paduan alfa yang memiliki struktur kristal heksagonal tertutup atau HCP dan menawarkan stabilitas yang baik pada suhu tinggi serta ketahanan terhadap korosi. Komposisi utamanya yaitu titanium, elemen dasar yang memberikan sifat ringan, kekuatan tinggi, dan ketahanan korosi. Yang kedua, aluminium meningkatkan kekuatan melalui pengerasan larutan padat dan memperbaiki ketahanan terhadap suhu tinggi. Selanjutnya, timah menstabilkan fase alfa dan meningkatkan kemampuan material untuk mempertahankan sifat mekanisnya pada suhu tinggi. Material ini memiliki karakter yaitu rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, stabilitas pada suhu tinggi, ketahanan korosi yang unggul, dan sifat elastis. Proses pembuatan material titanium alloy Ti5Al 2,5 Sn ini melibatkan langkah-langkah kompleks untuk memastikan paduan ini memiliki sifat mekanik dan kimia yang diinginkan. Titanium alloy ini yang tergolong dalam alpha alloy memerlukan kontrol ketat selama proses pembuatan karena titanium sangat reaktif pada suhu tinggi. Berikut adalah tahapan utama dalam proses pembuatannya. Yang pertama, penyiapan bahan baku. Titanium spon, material utama titanium diperoleh dari proses scroll, di mana titanium dihasilkan dalam bentuk spon dari biji ilmenite atau rutil. Aluminium dan timah. Elemen paduan aluminium dan timah dipilih berdasarkan kemurnian tinggi untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua, pencampuran dan paduan. Pencampuran serbuk titanium, aluminium, dan timah dicampur dengan rasio yang ditentukan. Peletakan bahan baku. Bahan baku dicampur dan ditetapkan dalam wadah vakum untuk menghindari oksidasi. Yang ketiga ada proses peleburan atau melting. Proses peleburan dilakukan dengan metode khusus untuk menghindari kontaminasi dari gas atmosfer seperti oksigen dan nitrogen karena titanium sangat reaktif. Proses keempat ada pembentukan batangan. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan berbentuk ingot besar
Ingot ini kemudian didinginkan perlahan untuk mencegah retakan dan memastikan struktur mikro yang seragam. Yang kelima, proses penggilingan, rolling atau penempaan atau forging. Hot rolling atau forging ingat dipanaskan hingga suhu sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius di bawah suhu lebur dan digulung atau ditempa untuk menghasilkan bentuk setelah jadi seperti pelat, batang atau pipa. Cold rolling untuk mendapatkan dimensi yang lebih presisi, material dapat digulung pada suhu kamar setelah proses pengerasan awal. Yang keenam ada proses heat treatment atau perlakuan panas. Perlakuan panas dilakukan untuk meningkatkan sifat mekanik, stabilitas struktur mikro, dan ketahanan suhu tinggi. Yang ketujuh ada proses akhir. Produk setengah jadi diproses lebih lanjut dengan teknik pengerjaan mesin, milling, turning, dan drilling untuk mendapatkan bentuk akhir sesuai aplikasi. Yang ke-8 ada proses pengujian dan kontrol kualitas. Sebelum digunakan, titanium alloy menjalani pengujian ketat untuk memastikan kualitas sesuai dengan standar. Pengujiannya meliputi yang pertama, pengujian komposisi kimia menggunakan spektrometer untuk memastikan kandungan aluminium dan sesuai spesifikasi. Selanjutnya, pengujian sifat mekanik mengukur kekuatan tarik, keuletan, dan kekerasan. Pengujian struktur mikro untuk memastikan homogenitas dan ketiadaan cacat internal. Selanjutnya, pengujian non-destruktif seperti radiografi atau ultrasonik untuk mendeteksi retakan atau porositas. Proses ke-9 ada pelapisan untuk aplikasi tertentu seperti di lingkungan korosif atau suhu ekstrim. Lapisan tambahan seperti nitridasi atau anodisasi dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan material. Proses yang ke-10 yaitu pengemasan dan distribusi. Produk akhir seperti pelat, batang, atau pipa dikemas dan dikirimkan sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan material. Kelebihannya yaitu ketahanan korosi yang baik, terutama di lingkungan laut dan kimia. Selanjutnya ada stabilitas sifat mekanis pada suhu tinggi, kekuatan tinggi yang memastikan daya tahan terhadap beban mekanis, beban ringan dibandingkan baja, mempermudah pengurangan bobot dalam aplikasi teknik. Kekurangannya yaitu harga yang kekurangannya yaitu harga yang relatif tinggi. Selanjutnya kesulitan proses pembentukan dan modulus elastisitas rendah. Contoh pengaplikasian material ini adalah di bidang dirgantara digunakan untuk komponen mesin jet seperti blade dan casing, struktur pesawat yang memerlukan material ringan namun kuat. Di bidang otomotif, komponen kendaraan performa tinggi seperti pegas ringan atau sistem suspensi. Di bidang militer, alat dan perlengkapan di lingkungan ekstrim seperti kapal selam atau kendaraan tempur. Di bidang medis digunakan untuk implan dan alat bedah karena biokompatibilitasnya yang tinggi. Alasan memilih material ini adalah titanium alloy merupakan material yang sangat cocok untuk aplikasi pegas atau spring, terutama dalam kondisi ekstrim atau aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi. Material ini memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, ketahanan suhu tinggi, ketahanan korosi yang baik, modulus elastisitas rendah, dan ketahanan terhadap fatigue yang baik, serta biokompatibilitas. Baik, selanjutnya kita masuk kepada video desain material dari N-Steel, di mana desain ini dibuat sendiri. Di sini desain material di N-Steel ini di pengaplikasiannya berada pada pegas spring bed atau kasur spring bed, di mana untuk satu buah pegas ini dengan tinggi
30 cm, dibebani dengan beban 2.500 gram atau 2,5 kilo. Ini dia ya, untuk desain yang diinstal ini adalah desain yang diambil dari buku panduan. Kemudian ini video desain untuk material titanium alloy atau material yang dipilih sendiri. Untuk di sini bebannya yaitu 1,500 gram atau sekitaran kurang lebih 1,5 kilo. Ini pengaplikasiannya pada per klep untuk silinder head. Kemudian di sini ada video kedua, material DIN Steel atau sesuai buku. Untuk ini diberi beban 1.500 gram atau 1,5 kilo. Untuk jenis per ini biasanya pengaplikasiannya pada standar motor atau per standar motor. Kemudian ada material CRFP, di mana material ini dipilih sendiri untuk pengaplikasiannya berada pada per pedal untuk pengaplikasian. Kemudian ada video desain kedua untuk material CRFP. Material ini kami pilih sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan sebelumnya. Untuk desain ini adalah desain per, di mana dia diberi beban 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Untuk ini pengaplikasiannya ada pada per shaft apa ya? Kopling push. Baik, selanjutnya ada video desain kedua, material CRFP atau material yang dipilih sendiri. Pada material ini kami membuat desain ini sesuai buku, desain sesuai buku dengan material di buku juga. Dan CRFP ini sendiri kemudian ada desain kedua, yaitu di mana materialnya DIN Steel. Untuk DIN Steel ini sendiri diberi beban 2.500 gram atau 2,5 kilo. Untuk pengaplikasiannya yaitu pada per standar motor atau per standar motor. Kemudian ada video desain kedua dari desain yang sama, tetapi material CRFP, di mana material ini ditentukan oleh buku panduan yang sebelumnya telah ditentukan oleh dosen pengampu. Kemudian untuk bebannya di sini yaitu 1.000 gram atau 1 kilo, di mana pengaplikasiannya berada pada push coupling shaft atau lengan pendorong kopling pada servo di mobil besar atau di samping persneling. Kemudian lanjut kita kepada kesimpulan. Pemilihan material untuk pegas harus didasarkan pada kebutuhan aplikasi. DIN Steel cocok untuk aplikasi dengan anggaran terbatas yang membutuhkan kekuatan mekanis tinggi, namun tidak terlalu sensitif terhadap bobot. Kemudian material TI5AL2.5SN ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan bobot ringan seperti kekuatan tinggi dan ketahanan korosi seperti di industri, dirgantara, dan otomotif. Kemudian material CRFP sangat cocok untuk aplikasi yang memprioritaskan pengurangan bobot dengan kinerja mekanis superior meskipun biayanya tinggi. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Mohon salah dan janggal, mohon maaf.
Saya sebagai perwakilan dari ketua kelompok mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.